itu dia tidak tahu ini dia berevolusi dari makhluk apa. Sampai pusingnya berpikir dia berevolusi dari makhluk apa, akhirnya dia sinting dan meninggal. Ya ini Darwin ya, seorang Yahudi ya. Ya. Baik, itu sekilas tentang kenapa kita menggunakan istilah islamisasi pendidikan matematika, bukan islamisasi matematika. Karena yang ingin diislamisasi itu pendidikannya. Karena hari ini kita hidup dengan sistem pendidikan yang sekuler. Dan ini sudah melenceng dari tujuan pendidikan nasional kita. Iya. Nah, tujuan menuntut ilmu dan pendidikan ya. Nah, ini menurut Prof. Al-Attas ya, seorang ulama atau seorang scholar dari Malaysia ya, yang di tahun 79 itu menggagas tentang islamisasi sains. Ya, termasuk sains di dalamnya itu adalah matematika. Tujuan menuntut ilmu, kata beliau, adalah the purpose of seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice in man as man. Tujuan menuntut ilmu di dalam Islam adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Nah, ini inti dari menuntut ilmu. Bukan supaya kita lulus tes kemarin, ujian nasional misalnya. Atau supaya kita masuk perguruan tinggi melalui SBMPTN. Kalau orientasinya tes oriented, maka ilmu-ilmu yang kita pelajari, misalnya tips mengerjakan matematika secara cepat, rumus cepat, semuanya serba cepat, instan, maka yang lahir adalah generasi instan. Generasi yang melewati atau yang tidak melewati kaidah-kaidah dalam penyelesaian masalah yang benar. Sistematika yang sesuai dengan prosedur. Ya, akhirnya ketika sudah melewati tes, maka hilang sudah ilmunya. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Karena tidak ada nilai-nilai kebaikan yang dicari dari proses menuntut ilmu itu. Sementara tujuan pendidikan nasional kita adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa ya, kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi tujuan utama pendidikan nasional kita itu adalah supaya menjadikan pelajar kita, peserta didik kita, atau kita semuanya yang telah melewati bangku sekolah, agar menjadi beriman. Beriman maksudnya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan bertakwa, melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini yang telah tercetus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang pendidikan nasional kita. Nah, sekarang kita refleksi bagaimana pendidikan kita hari ini. Apakah kita sudah strike on record atau malah menyimpang? Atau malah melahirkan generasi yang materialis? Yang mencari atau yang kuliah atau belajar supaya bisa dapat kerja dan dapat uang. Bukan supaya saya tahu, supaya saya mengenal pencipta saya, dan supaya saya bisa semakin beribadah, beriman kepada Allah. Nah, ini yang jadi masalah. Berarti pendidikan kita sudah melenceng. Maka gagasan islamisasi pendidikan matematika itu penting untuk di era sekarang. Nah, sementara tujuan pendidikan dalam Islam diambil dari papernya, tulisan Dangor ya, Islamization of Discipline towards an Indigenous Educational System. Yang pertama adalah memfasilitasi perolehan ilmu, keterampilan, dan kebaikan. Nah, ini fungsi pendidikan dalam Islam. Kemudian yang kedua, membangun semua aspek personalitas individu. Ya, setelah memfasilitasi, kemudian tujuannya adalah agar membangun personalitas karakter individu tersebut. Ya, bukan sekedar pintar dari sisi kognitif, tapi dia harus cerdas dari sisi afektif. Ya, dan psikomotor. Ya. Kemudian memotivasi pelajar untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, inilah sebenarnya tujuan kita sebagai umat Islam ya, pelanjut risalah Nabi SAW itu untuk mencegah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, berbeda kalau peradaban ini atau ilmu ini dari Barat. Ya, mereka pintar tapi mengeksploitasi alam karena keserakahan. Sementara Islam, dia pintar, tapi kalau beriman, maka dia tahu bahwa ini tidak boleh, ini boleh. Seperti itu. Kemudian mendidik individu yang beriman kepada Allah. Nah, ini. Seharusnya orang yang belajar ilmu Allah, apapun itu, kedokteran, arsitek, matematika, biologi, fisika, itu kalau belajar harusnya dia semakin taat beribadah. Harusnya ya.
Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah memajukan kesejahteraan fisik, moral, dan spiritual keluarga, masyarakat, dan umat manusia pada umumnya. Nah, inilah tujuan pendidikan dalam Islam. Nah, sekarang mari kita telaah lebih dalam lagi tentang islamisasi pendidikan matematika. Bahwasanya setiap ilmu Allah itu harus mendekatkan seseorang untuk semakin dekat dengan Allah, termasuk melalui ilmu sains dan matematika. Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Ya, ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Maka tujuan manusia adalah beribadah kepada Allah, maka harusnya segala aspek aktivitasnya, kehidupannya, mencari uangnya, menikahnya, membangun rumahnya, bekerjanya itu semata-mata dia niatkan agar beribadah kepada Allah. Termasuk belajar matematika. Harus berkaitan dengan Allah. Kalau dia selesai menyelesaikan permasalahan, harusnya dia semakin beriman. Nah, tantangan kita sekarang sebagai pendidik adalah bagaimana mengislamkan itu. Bagaimana menjadikan pembelajaran matematika ini, menjadikan peserta didik kita itu keluar menjadi karakter yang disiplin, bertanggung jawab, beriman kepada Robnya. Ya, ini yang tantangan kita. Kemudian konsep islamisasi sains hadir sebagai antitesa sekularisasi ilmu dengan agama. Nah, ini yang datang dari barat. Ya, bahwasanya ilmu sains itu netral. Tidak ada kristenisasi sains, ya. Tidak ada Hinduis sains, tidak ada Buddhais sains. Kok tiba-tiba ada islamisasi sains gitu. Jawaban kita adalah itu tadi, sebagaimana teori Darwin tadi. Karena Darwin ini seorang yang berwatak Yahudi, ingin merusak manusia, maka dia seolah-olah mengilmiahkan sesuatu demi kepentingannya. Berarti ini tidak netral. Seperti itu ya. Kemudian segala sesuatu di sekitar kita itu teratur dan mengikuti pola tertentu. Nah ini, kalau kita bertafakur lebih dalam, melihat benda-benda yang ada di sekitar kita, ya, maka kalau sebagai seorang matematikawan dia akan tahu bahwa wah ini ada polanya, wah ini ada rumus-rumusnya, seperti itu. Kemudian seorang Muslim, seorang tokoh Muslim, ya, ilmuwan Muslim, namanya Abdus Salam dari Pakistan, ilmuwan Muslim pertama yang menerima Nobel Fisika di tahun 79. Ya. Itu beliau menjadi seorang saintis karena termotivasi untuk mengkaji Islam melalui alam karena surah Al-Mulk ayat 3-4. Ya. Silakan nanti dibuka surah Al-Mulk ya. Beliau termotivasi gara-gara di situ, tantangan oleh Allah di situ. Yang menciptakan 7 lapis langit bumi dan disuruh mengamati. Iya. Apa tanda-tanda sehingga Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan seterusnya. Sehingga beliau menjadi penerima Nobel Fisika yang pertama. Nah, ada antitesanya, bahwasanya matematika tidak bisa diislamisasi menurut Prof. Hadi Susanto. Ini penulis buku Tuhan Pasti Ahli Matematika. Seorang matematikawan Muslim, seorang orang Indonesia. Karena sudah Islam dengan sendirinya, kata beliau. Nah, ini dalam dunia ilmu, itu biasa itu terjadi kalau ada perselisihan pendapat. Ya, justru karena perselisihan pendapat ini sehingga khazanah keilmuan kita itu akan bertambah. Gitu. Nah, mari kita lihat. Integrasi Islam dan pendidikan matematika. Ya. Dalam operasi aljabar ya, plus kali plus sama dengan plus ya. Plus kali minus sama dengan minus. Atau ya, minus kali plus sama dengan minus. Sementara minus kali minus adalah plus ya. Apa maknanya? Kalau sekedar operasi saja, perhitungan, perkalian, maka tidak ada makna. Maka tidak mencapai tujuan menuntut ilmu itu untuk menanamkan nilai-nilai. Dan tidak mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu menjadikan peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Apa makna yang bisa? Nah, disinilah konsep islamisasi pendidikan matematika itu adalah memberikan makna dari setiap apa yang kita kerjakan dari matematika. Nah, contohnya ini, plus kali
plus sama dengan plus. Maknanya adalah kebenaran kalau dilakukan secara benar, ya, atau kalau di sini pernyataan dari salah satu paper yang saya cite, ya, jika ada suatu kebenaran dan kita katakan benar, maka kita adalah golongan orang-orang yang benar. Ya. Kalau ada kebenaran, tapi kita mengatakan sesuatu yang tidak benar, ya maka itu tidak benar. Kemudian kalau ada sesuatu yang salah, namun kita sampaikan itu benar, maka itu salah juga. Ya. Dan kalau ada yang salah dan kita katakan salah, maka itu yang termasuk benar. Nah, ini makna yang kita maksud dalam Islamisasi pendidikan matematika. Jadi matematikanya itu queen of science. Dia tidak bisa lepas dari ilmu-ilmu yang lain atau ilmu-ilmu yang lain yang tidak bisa lepas dari matematika. Saya sangat tercengang ya dengan pendaftaran Universitas Pertahanan Indonesia ya. Itu kan perguruan tinggi yang government punya ya. Itu syaratnya adalah nilai matematikanya itu ada, bebas tes matematika. Nilai matematikanya standarnya kalau bukan 80, 90. Di jurusan apapun. Nah, ini luar biasa sekali. Ya, jadi memang matematika ini adalah pelajaran wajib yang harus dipelajari oleh semua orang. Karena dia melatih logical thinking, reasoning thinking. Ya, ini yang akan dilatih sebagai seorang yang paham matematika. Ya, karena waktu yang terbatas ya kita percepat ya. Niat, nah ini lagi. Contoh yang lain ya, niat dan cara harus sama-sama benar. Ya, tadi perkalian ya. Sekarang logika matematika ya, premis ya. Ini saya kutip dari Ngaji Matematika. Silakan nanti Bapak Ibu mahasiswa bisa cek di Instagram ya, Ngaji Matematika. Nah, di sini premisnya P, Q, kalau P dan Q maka benar ya. Benar-benar maka benar ya. Benar salah maka salah. Salah benar maka salah. Salah-salah maka salah. Nah, apa maknanya? Ya. Ya bahwasanya niat itu harus benar dan caranya juga harus benar. Kalau niat sudah benar, caranya sudah benar. Misalnya dalam beribadah, kita niatnya benar, ingin sholat misalnya, caranya juga sesuai dengan tuntunan Nabi, maka itu benar. Ya. Tapi kalau niatnya benar misalnya, tapi caranya salah, misalnya saya mau sholat misalnya, tapi caranya salah, misalnya sholat zuhur 5 rakaat, atau sholat subuh 3 rakaat, maka ini caranya salah, maka ini juga salah. Kemudian, kalau niatnya salah, tapi caranya benar, itu juga tidak betul. Iya. Misalnya niatnya salah. Iya. Dia mau sholat, tapi karena ingin dilihat, ria, maka ini salah. Nah, kemudian salah-salah, apa maksudnya? Sudah niat salah, cara juga salah, maka ini salah. Nah, ini pemaknaan dalam pemberian pelajaran matematika. Kemudian grafik fungsi dan energi positif. Fungsi kuadrat ya. AX kuadrat tambah BX tambah C. Itu kalau dia positif, maka dia akan terbuka kurvanya ke atas. Sementara kalau negatif, maka kurvanya akan ke bawah. Nah, ini seperti dengan energi positif. Ya, kalau kita banyak melemparkan senyum dan senyum adalah sedekah, maka akan melahirkan energi positif kepada sekitar. Justru kalau kita cemberut terus ya maka membuat di sekitar kita juga itu menjadi cemberut ya. Kemudian pecahan dan turunnya Allah ke langit dunia. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada dalam hadis Nabi SAW bahwasanya Rob kita turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Ya, Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku penuhi. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini di-mention sepertiga. Iya. Kalau kita tidak tahu sepertiga itu di mana, maka kita tidak tahu. Maka ini kewajiban setiap muslim untuk mempelajari pecahan. Iya. Ya, karena kalau ada seorang muslim yang tidak tahu pecahan, maka dia tidak tahu ini Allah kapan ini. Doa diijabah ini ketika sepertiga malam. Sepertiga malam itu di mana? Nah, kalau kita tidak tahu maka akan bermasalah nanti. Nah, ini pemaknaannya. Kemudian matematika sedekah. Ya.
pemberian per harapan sama dengan hasil. Contohnya, kita memberikan 1, tapi berharap kembaliannya 10, maka hasilnya adalah 0,1. Kita memberikan 1, tapi berharap 1 juga, maka yang kembali adalah 1. Sementara kalau kita memberikan 1, tidak berharap apa-apa, ya kecuali pahala saja dari Allah, maka yang kita dapat adalah tak berhingga. Maka kalau kita bersedekah, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian, itu tidak usah berharap balasan di dunia. Ya, melainkan kita hanya menyerahkan semata-mata karena Allah. Maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini semua pemaknaan dalam pengajaran matematika. Nah, kemudian sikap adil dalam persamaan ya. Sering kita melaksanakan mengerjakan soal persamaan yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi ya dalam kitabnya Al-Jabbar. Ya, misalnya ini ada 2x tambah 5 sama dengan 15. Nah, cara menyelesaikan permasalahan ini atau untuk mencari x-nya itu adalah dengan cara keseimbangan. Ya. Apa maksudnya keseimbangan dan keadilan? Kalau di sebelah kiri kita kurangkan, maka di sebelah kanan juga kita kurangkan. Di sebelah kiri kita kurangkan 5, maka di sebelah kanan harus seimbang juga, harus adil, memberikan kurang 5. Kalau kita di sebelah kiri dibagi 2, maka di sebelah kanan juga harusnya dibagi 2, maka hasilnya mendapatkan 5. Nah, orang-orang yang pandai mengerjakan soal matematika persamaan, itu harusnya dia itu menjadi orang yang adil, orang yang bisa bersikap adil, ya, karena bisa menyeimbangkan antara kiri dan kanan. Seperti itu. Baik. Kemudian rata-rata ya. Bagaimana meningkatkan nilai rata-rata diri kita? Bagaimana maksudnya? Misalnya ada distribusi angka ya, seperti ini data ya. Berapa rata-ratanya? Maka seperti teori min ya. Ya, jumlah data dibagi n ya. Dijumlah, kemudian dibagi N, 8, sama dengan 20. Nah, sekarang, bagaimana supaya meningkatkan nilai rata-rata kita? Ya, adalah dengan menambah nilai 30. Coba kita tambah 30 semua banyak, dan kita bagi dengan jumlahnya, 38. Ternyata dari angka 20 menjadi 27,89. Maknanya apa? Ya, kalau kita meningkatkan kualitas aktivitas kita setiap hari, ya, maka dengan sendirinya insya Allah nilai kita itu akan terupgrade. Ya. Artinya amalan yang dilakukan walaupun kecil tapi berterusan, ya maka itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adawamuha wa inqalla, amalan yang dilakukan secara konsisten walaupun sedikit, ya itu yang dinilai dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga konsep matematika. Sama juga dalam memilih jodoh ya, tapi ini tidak ada di sini ya. Ya, terakhir sekali ya, dalam memilih jodoh ya. Itu kan karakternya kalau melihat perempuan ya, lihat agamanya, hartanya, kecantikannya dan keturunannya ya. Nah, matematika Al-Khawarizmi dia itu mengibaratkan agama itu dengan 1, angka 1. Nah, kalau kita mempertimbangkan calon istri misalnya dengan agamanya, maka dikasih nilai 1. Kalau dia ada kelebihannya, misalnya kecantikannya, maka kasih angka 0 di belakang 1. Kemudian, kalau dia orang kaya, maka tambah lagi 0. Kalau dia dari keturunan baik-baik, misalnya, tambah lagi 0. Maka hasilnya menjadi 1000 nilainya. Tapi kalau agamanya yang tidak ada, sementara kita lebih memilih kecantikan, kemudian harta, kemudian keturunan, maka semuanya menjadi 0. Agama 0. Maka semuanya menjadi 0, tidak ada arti. Ya, seperti itulah kurang lebih pemaknaan dari matematika itu sendiri. Baik, karena pentingnya. Pak Amar, ya. Waktunya kurang 5 menit untuk pembelajaran daring. Saya rasa cukup ya Pak ya, 5 menit ya. Oke, siap. 5 menit lagi ya. Baik. Jadi media pembelajaran matematika daring itu seperti apa? Nah, ini dia. Diringkas dalam 3 ini. Jadi yang pertama ada berbasis video ya. Seperti Zoom, Webex, Google Meet, Jitsi, WhatsApp Video Call, Microsoft Teams. Nah, ini semua berbasis video yang menggantikan pengajaran di kelas menjadi berbasis daring. Sementara ada yang juga berbasis e-learning, seperti WhatsApp Group, kemudian Google Classroom,
Schoology, dan Edmodo. Nah, ini semua kalau digabungkan itu menjadi blended learning. Nah, ini yang lagi hits sekarang adalah blended learning, yaitu Google Meet diintegrasikan dengan Google Classroom. Nah, ini yang menurut saya yang paling bagus dalam pembelajaran ya. Silakan dieksplor, saya sudah pautkan linknya untuk bisa lebih mendalam untuk dipelajari. Nah, sementara untuk pembelajaran matematika daring sendiri itu ada namanya GeoGebra. Ya, GeoGebra, ada Geoboard, ada MathSolver, ada Zenius, ada Ruang Guru, dan ada YouTube. Nah, saya khawatirnya ke depan peranan guru maupun dosen itu akan tergantikan dengan ini semua. Sehingga kalau kita tidak mampu berinovasi, tidak mampu beradaptasi, tidak mampu mengubah cara pengajaran kita yang hanya transfer knowledge menjadi memandu, ya maka kita menjadi loss ya. Nah, ini secara detail nanti bisa dilihat. GeoGebra ini adalah software untuk pembelajaran geometri. Geoboard juga seperti itu. MathSolver ini adalah software untuk memecahkan permasalahan persamaan ya, dan berbagai macam masalah yang lain. Silakan nanti dieksplor sendiri ya. Dan yang terakhir sekali dari slide saya adalah pembelajaran matematika menarik itu bisa dilakukan dengan model summer. Ya, apa itu model summer? Yaitu adalah substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Bagaimana maksudnya? Kalau substitusi itu adalah menggantikan dari membaca buku secara buku teks itu menjadi PDF. Nah, itu tidak ada inovasi, cuma mengganti platform saja. Sementara kalau augmentasi itu adalah bagaimana kita sudah bisa menambahkan selain buku seperti menambahkan gambar atau video-video sehingga orang bisa belajar bukan hanya dari pembelajaran video tapi dari rekaman-rekaman itu. Sementara modifikasi adalah bagaimana kolaborasi yang dilakukan antar individu atau pelajar. Misalnya di Google Docs secara online itu bisa membuat paper bersamaan secara online. Dan yang terakhir adalah redefinition, yaitu di mana siswa atau kita semua dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang baru atau materi yang baru dari apa yang kita pelajari. Nah, inilah yang dalam taksonomi Bloom itu di puncak, yaitu create. Sementara yang paling rendah dari taksonomi Bloom itu adalah remember, hanya menghafal. Ya, mungkin seperti itu dari saya. Ini bacaan lanjutan untuk bisa teman-teman semua Bapak Ibu telaah materinya. Dan sekira demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Bu Uli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amar, materinya sangat menarik. Ini beberapa sudah chat saya secara pribadi maupun yang terekam pada chat di Google Meet-nya, bahwa ini materi memang sangat menarik. Jadi ada kaitannya antara pendidikan, matematika, kemudian Islam yang terutama. Nah, ada banyak sekali quote yang telah dipaparkan pada materi ini, terutama tadi yang paling bagus itu adalah mathematics is a queen of science gitu ya. Jadi ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa untuk mengaitkan antara matematika itu dengan di luar matematika, baik itu dalam segi Islam maupun dalam bidang ilmu yang lainnya. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Amar, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut bagaimana kita mengaitkan Islam, pembelajaran daring, pendidikan matematika, terutama bagi adik-adik mahasiswa juga yang masih ingin mengikuti program karya ilmiah setara skripsi atau skis kita, jadi bisa dijadikan bahan pertimbangan bahwa tadi disampaikan terkait dengan pembelajaran matematika daring, itu ada yang namanya pembelajaran matematika menarik dengan model summer gitu ya, jadi substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Nah, dari situ nanti bisa ngobrol lebih lanjut dengan Pak Amar, boleh Pak ya, jadi nanti di luar forum ini, bagi adik-adik yang tertarik dengan materi ini gitu ya, bagaimana mengaitkan Islam, saya rasa itu nanti akan menjadi karya ilmiah yang sangat menarik. Baik Pak Amar, ini pertanyaan pertama dari Bu Zuhrufur Rahmah.
Kalau dari sudut pandang Pak Amar, bagaimana kita melihat kreasi Allah pada matematika murni gitu ya, yang kesan awal kita itu angka deretan yang memusingkan, terutama meyakinkan diri atau orang lain kalau itu bermanfaat atau bermakna, misalkan tentang persamaan diferensial misalnya. Jadi lebih ke bagaimana kita mengaitkan terkait dengan angka-angka yang biasa itu merupakan kesan awal orang-orang terhadap matematika, itu bagaimana kita menggabungkannya dalam konteks Islam begitu Pak? Iya, baik. Langsung jawab ya. Boleh, Bapak. Ya. Jadi memang beberapa orang yang diberikan keunggulan misalnya bisa menghafal banyak, biasanya itu agak lemah dari perhitungan, sisi perhitungan, sehingga kesannya sudah, aduh ini kalau matematika ini sudah pusing. Nah, maka disinilah tantangan kita, bagaimana memahamkan kepada mereka bahwasanya matematika ini adalah ilmu dasar yang sangat dipakai untuk kehidupan nyata gitu, dan di ilmu-ilmu yang lain, bahkan di biologi sekalipun. Ya contohnya di mana yang dipakai di biologi itu ilmu persilangan perkawinan anak itu yang X dan Y, ya itu kan persilangan. Nah kalau dasar matematikanya tidak ada di situ maka itu susah. Nah bagaimana setiap materi matematika, misalnya di matematika murni ya, diferensial misalnya tadi yang diberikan contoh terhadap Islam. Nah di sini harus memang berintegrasi dengan ilmuwan-ilmuwan yang pertama yang seorang matematikawan, dan yang kedua adalah seorang yang saintis, yang muslim. Nah, ada salah satu, saya tidak bisa menjawab bagaimana kaitannya karena sampai sejauh ini juga tidak semua matematika bisa juga dikaitkan dengan Islam. Tapi dalam kehidupan nyata itu bisa. Ya, misalnya ilmu integral ya. Integral itu dipakai untuk menghitung luas yang tidak berpola. Ya, contohnya tidak berbentuk segitiga, tidak juga berbentuk segi empat. Nah, bagaimana cara mencari luas? Itu adalah dengan menggunakan integral. Nah, ini kalau dipahamkan kepada peserta didik makna dari apa yang kita pelajari, maka insya Allah bisa membuat ketertarikan peserta didik untuk belajar matematika. Saya kira ini dulu, Bu, dari saya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya langsung Pak Amar ya. Ini dari Bapak Hendarto Cahyono. Matematika sekuler itu apa memang berkah? Apa bahaya matematika sekuler bagi komunitas muslim, Bapak? Iya, baik. Jadi yang pertama tadi kita ingin sampaikan bahwasanya sekuler itu adalah pemisahan antara agama dan dunia ya. Ya, seolah-olah orang yang sholat di masjid ya cukup agama itu hanya di masjid saja, tidak boleh dibawa keluar, tidak boleh juga dibawa ke dalam pendidikan. Nah, khusus untuk matematika yang tadi saya bilang sesuai dengan pernyataan Prof. Hadi, bahwasanya matematika itu adalah netral karena dia seperti air mineral, air putih. Ya, dia bergantung siapa yang mengajarkan. Tetapi ilmu yang lain seperti fisika misalnya fisika nih, kita dahulu mungkin masalah bola bumi itu datar atau bulat, ini kan masih perdebatan. Nah itu kan bergantung bergantung perspektif dan kepentingan orang yang mengajarkan itu. Sementara matematika dia ilmu yang netral atau diibaratkan queen of science itu tadi. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri dalam artian dia ilmu abstrak karena dia ilmu yang ada dalam bawah sadar. Misalnya angka satu ini hanya kesepakatan benda yang kuantitasnya satu. Adapun bentuknya satu seperti lidi itu satu, ya ini kesepakatan. Jadi intinya adalah bahayanya adalah kalau dia mengajarkannya untuk menjauhkan kita dari agama, maka ini yang bahaya. Tapi kalau dia dijadikan matematika itu berintegrasi dengan supaya mengenal penciptanya siapa, maka ini insya Allah akan berpahala dan membuat pembelajaran kita lebih bermakna. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Langsung lanjut lagi Bapak ya. Nanti mungkin Pak Hendarto bisa menambahkan di luar forum atau dengan Pak Amar di lain waktu. Oke, untuk ini dari Pak Rudi. Apakah integrasi Islam dalam pendidikan Islam hanya sebatas analogi seperti yang Bapak sampaikan? Ataukah seorang guru yang ketika mengajar tidak hanya memfasilitasi siswa menghafal rumus saja, tetapi juga melatih siswa berpikir bahwa itu juga Islami begitu, Pak? Apa tadi? Apakah integrasi Islam dalam pendidikan Islam hanya sebatas analogi yang seperti Bapak sampaikan? Ataukah, ya, atau guru yang, ya baik.
Jadi kita harus tahu dulu bahwa matematika itu tujuannya itu apa outputnya kepada orang yang belajar matematika. Bahwasanya itu tadi menjadi orang yang rasional, iya, orang yang berpikir logik, iya. Nah, kalau misalnya analogi itu adalah salah satu bagian dari pendekatan-pendekatan pembelajaran untuk memberikan pemaknaan dalam pembelajaran. Iya. Artinya apa? Bahwa menghafal itu perlu, tapi sekedar menghafal itu tidak cukup. Contohnya, kenapa sampai ada AX kuadrat tambah B tambah C tambah BX tambah C, atau misalnya dari mana itu rumus Pitagoras. Nah, dari mana itu datangnya? Nah, ini kalau kita tidak menyampaikan reasoningnya, alasannya kenapa bisa itu terbukti dan seterusnya, dan kok bisa terbukti gitu, ya pasti ada yang menyusun seperti ini semua. Nah, ini yang saya maksud, penting untuk guru senantiasa memperbaiki atau menambah wawasan bacaannya agar bisa ini saya share sebentar ya, untuk GeoGebra ya. Ini silakan Bapak Ibu lihat di layar monitor ya. Ini ada, saya buka GeoGebra ya, seperti yang saya tautkan, nanti silakan diambil filenya. Ini ada di sini proof without words ya. Ada apa lagi ya, ini Pythagoras theorem. Ini kalau kita buka, ini semua bisa membuat hands-on activity kepada siswa agar dia bisa mengeksplorasi sendiri dan mencari tahu sendiri. Akhirnya dia bisa membuat create. Ya, taksonomi Bloom yang paling tinggi adalah create. Ya, membuat atau membuat kesimpulan, oh dari pembuktian saya, oh ternyata ini bisa menjadi segi 4. Iya, seperti itu. Saya kira itu, walaupun ini tidak clear dengan waktu yang singkat, tapi mudah-mudahan poinnya bisa didapat dan bisa lebih lanjut untuk didiskusikan insya Allah. Itu Bu. Memang perlu kolaborasi begitu Pak ya, antara guru matematika dengan pakar agama juga. Jadi kita lebih bisa mengkolaborasikan itu dan mengimplementasikannya dalam kelas juga, sehingga nanti akan tetap mengena antara konsep matematika itu sendiri dengan Islam. Nah, terakhir Bapak, pertanyaan dari Bapak Wahyu Kurniawan. Mohon penjelasannya Pak Amar, bagaimana konsep ontologi dari matematika? Iya, konsep ontologi ya. Saya belum banyak membaca tentang konsep itu. Mungkin nanti di lain waktu bisa berdiskusi lebih banyak lagi, Pak. Jadi saya juga terbatas ilmu. Tidak semua di matematika saya tahu. Dan insya Allah ini memicu kami sendiri untuk lebih banyak membaca dan belajar lagi. Saya kurang tahu, Pak. Mohon maaf, Pak. Baik, sama-sama belajar Bapak ya, jadi nanti boleh berdiskusi dengan Pak Wahyu Kurniawan di luar forum. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang bisa disampaikan di luar chat? Saya terima satu lagi aja, karena ini saya rasa ini pembahasan yang sangat menarik, terutama yang tentang daring. Kalau adakah yang mau bertanya, mohon voice-nya diaktifkan jika ingin bertanya. Kalau belum ada, ini ada pertanyaan tentang daringnya, Bapak. Jadi kalau daring di pendidikan matematika itu, mungkin kita membedakan begitu, Pak, antara pemberian tugas secara online dengan pembelajaran maupun perkuliahan secara online. Nah, bagaimana, Pak, ketika kita ingin melakukan pembelajaran daring ini, tapi kita tetap ingin memberikan nilai-nilai Islam kepada siswa, pada saat kita mengimplementasikan pembelajaran daring seperti ini? Iya, itu tadi. Jadi begini Bu, jadi daring itu hanya media. Dia hanya alat, sebagaimana laptop, HP. Ini tidak akan menjadi Islam kalau kita tidak islamisasi, bergantung penggunanya. Maka mengapa tadi saya sampaikan penting sekali itu islamisasi pendidikan matematika dulu yang kita bahas, baru media pembelajarannya. Karena media pembelajarannya ini hanya teknikal. Dia hanya alat yang mungkin di tahun 2021 akan berubah lagi. Mungkin ya. Tapi islamisasi pendidikannya ini akan terus mengikut terus. Tidak akan berubah-berubah. Iya. Yang ada itu adalah pemaknaan yang bertambah. Iya. Tapi media yang dahulu misalnya kita pakai kapur, sekarang sudah teknologi. Jadi
Dan itu semua gampang dipelajari, tinggal bagaimana cara mengintegrasinya adalah dengan memberikan konten-konten yang sesuai dengan Islam. Contohnya, pas kita pembelajaran, kemudian bukan hanya ceramah kita, tapi kita ajak diskusi dulu siswa. Adik-adik, setelah coba dicek di e-learningnya, bagaimana materinya sudah dibaca atau belum. Nah, ini yang kami dapatkan di Malaysia ya. Ketika pembelajaran e-learning dan tatap muka secara langsung, itu 1 minggu sebelumnya itu sudah di-upload materi di e-learning untuk dipelajari di kelas. Nanti setelah masuk di kelas, itu diajak diskusi dulu di awal, baru dijelaskan kalau ada yang keliru dari sistem diskusi. Walaupun memang matematika itu harus banyak kerja soal juga. Tidak bisa dipungkiri itu matematika itu harus juga banyak latihan kalau mau pandai belajar matematika. Tapi jangan sampai terbatas latihan soal saja, tapi harus dipahami makna dari melakukan soal itu, supaya adik-adik kita, apalagi anak-anak di SMA ini yang cenderung mengatakan matematika itu tidak ada manfaatnya dalam dunia nyata. Ya, toh yang bermanfaat itu cuma tambah kurang kali bagi. Kalau ke warung misalnya, tambah kurang kali bagi kan yang dipakai, itu pun sudah ada kalkulator. Nah, jangan ajarkan perhitungan teknikal, tapi ajarkan mengapa. Ya, mengapa harus melakukan itu, dan mengajak mereka itu tadi logical thinking dan reasoning thinking. Saya kira itu Bu dari saya. Wallahu a'lam. Baik, luar biasa. Ini ada lagi mungkin masih terkait dengan pembelajaran daringnya yang ada di UTM, Bapak. Jadi kita pengen tahu nih pembelajaran daring yang ada di UTM itu seperti apa. Nanti kita bisa berpikir sendiri, oh ternyata bedanya dengan yang ada di Malaysia dengan di Indonesia itu seperti ini pembelajaran daringnya. Boleh di-sharingkan, Pak, ya? Ya, baik. Jadi waktu saya 2015 ke sana itu sudah metode blended learning. Ya, blended learning itu adalah ada platform e-learning dan ada juga pembelajaran secara langsung. Nah, di platform e-learning ini bedanya dengan kita hari ini di Indonesia adalah mereka itu membuat sendiri. Jadi e-learningnya itu mereka dibangun oleh CICT-nya atau ICT-nya UTM. Jadi semua data-data, resources, soal-soal maupun materi pembelajaran, termasuk link YouTube untuk dipelajari video-video yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, itu sudah di-upload di e-learning itu. Jadi e-learning itu seperti perpustakaan, Bu. Jadi dia isinya buku, bahan pembelajaran, RPP, kemudian video-video yang bisa dieksplor sendiri oleh peserta. Nah, di situ juga ada diskusinya, diskusi di chat. Jadi nanti supervisor atau dosen di sini akan bertanya di e-learning itu. Setelah melihat sekilas pembelajaran ini, silakan kemukakan opini Anda, create. Nah, ini taksonomi Bloom yang paling tinggi. Ya, kita disuruh meng-create apa yang kita akan sudah tadi pelajari. Wah, itu waduh. Jadi harus berpikir, nah pas di tatap muka, itu dibahas kembali, sehingga anak-anak itu tidak cenderung pasif menerima, tapi sudah jadi active learning. Jadi itu. Nah, kalau di Indonesia, ada ini tadi, Google Classroom itu mirip semua konsepnya. Konsep e-learning itu Google Classroom, Schoology, kemudian apalagi WhatsApp group ya, seperti itu. Nah, itu bedanya. Bedanya lagi kalau di UTM itu dia menggunakan ini. Dia tidak menggunakan Zoom karena dikatakan datanya tidak aman karena bocor. Maka dia subscribe ini Kisco Webex ya, jadi menggunakan Webex dan Google Meet kayak ini kita gunakan hari ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu masih ada tools lagi yang tersimpan dari Webex ini, seperti misalnya absensi kehadiran siswa. Kalau yang hadir misalnya ini 137, ini ada toolsnya supaya terlihat grade-nya semua dan seterusnya. Tapi dalam kesempatan ini tidak bisa diungkap semua karena waktu yang terbatas. Jadi silakan nanti dieksplor lebih dalam lagi di YouTube. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, sangat menarik Pak ya. Sebenarnya kalau di kami juga sama. Kalau kami menggunakan Canvas kalau di UMM itu, jadi kami tetap ada diskusi, juga ada bahan materi dari dosen begitu, dan di matematika UMM sendiri juga sebenarnya sudah melakukan blended learning itu sudah sejak lama dan itu sudah dipelopori oleh Prof Yus. Jadi
insya Allah kami kalau dari matematika sudah tidak kaget lagi dengan pembelajaran daring, karena alhamdulillah tahun lalu kita Ramadan itu 1 bulan full juga kita melakukan daring, Bapak. Jadi kita membebaskan mahasiswa juga pulang. Jadi saya rasa untuk pembelajaran daring mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Memang sudah lama seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya. Dan ini akan lebih kita inovatifkan bagaimana kita bisa mencapai level taksonomi Bloom pada saat create itu sendiri. Iya, itu betul. Itu yang masalah sekarang. Betul. Jadi itu yang mungkin kita harus tingkatkan sekali lagi. Terima kasih Bapak Amar atas materi yang sangat luar biasa. Terakhir saya ingin tahu closing statement dari Bapak Amar untuk kami audiens yang ada di pendidikan matematika ini. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, inti dari pembelajaran kita atau sharing session kita pada hari ini adalah ada 2 core ya. Yang pertama adalah konten dari apa yang ingin diajarkan, yang kedua adalah media itu sendiri. Nah, yang paling penting dari kita semua, dan ini termasuk yang saya dibimbing oleh supervisor saya di sini, Prof. Muhammad Saleh Abu, beliau mengatakan kepada saya, bahwasanya penelitianmu ini itu jangan lebih tertumpu kepada media pembelajarannya, contohnya menggunakan GeoGebra-nya, menggunakan geoboard-nya, karena itu cuma alat. Jauh lebih penting itu adalah bagaimana mengisi alat itu dengan sesuatu yang menjadikan anak-anak yang belajar itu menjadi orang yang kritis, kreatif, kemudian bisa berpikir logik, dan yang paling penting adalah mencapai tujuan pendidikan nasional itu, yaitu adalah beriman dan bertakwa, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini semua tidak bisa terjadi kalau gurunya atau pendidiknya itu tidak beriman, Bapak Ibu. Jadi saya mengajak kepada kita semua, sembari kita berusaha untuk mengajarkan matematika supaya anak didik kita pintar, itu harusnya kita juga harus beriman, Bapak Ibu. Jadi saya mengajak dalam suasana Ramadan ini, ya kita juga harus lebih mempertingkatkan iman kita, ya, dan lebih mengkaji lagi makna atau hikmah dari setiap ilmu-ilmu yang kita pelajari, khususnya dalam bidang pendidikan matematika. Baru saja saya dikirimi oleh dosen saya yang sementara S3 juga di Taiwan, matematika murni, itu dia mendapatkan rumus bagaimana matematika itu bisa mengkalkulasi Lailatul Qadar. Itu luar biasa sekali. Saya kaget sekali melihat makalahnya. Nah, ini yang dimaksud tafakur. Kita berpikir lama dan ternyata tiba-tiba ada hikmah yang diberikan Allah untuk kita diberikan pencerahan agar ternyata ini hikmah di balik pembelajaran rumus-rumus yang selama ini saya terapkan seperti itu, dan ada kaitannya dengan pencipta. Kemudian yang kedua adalah tentang media pembelajaran. Media pembelajaran ini bagaimanapun dia hanya alat kendaraan yang tidak akan berfungsi dengan baik kalau tidak diisi dengan konten-konten yang menarik, yang membuat peserta didik itu bisa cerdas. Ya, kenapa hasil PISA kita dan TIMSS kita Indonesia selalu di bawah? Karena kita mengajar tes oriented saja. Ya, dan alhamdulillah saya bersyukur ketika ujian nasional dihapuskan, maka ini peluang kepada kita semua para pendidik, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih menekankan pada proses, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang ketika pas tes itu sakit perut, lagi tidak mood, tidak bisa menjawab pertanyaan dengan bagus. Sementara kita langsung kasih nilai tidak bagus gara-gara di hasil akhir. Padahal Allah tidak menilai hasil akhir, tapi Allah akan melihat proses yang kita lakukan. Maka disinilah proses pembelajaran termasuk lewat media, ya itu harus kita maksimalkan supaya pembelajaran ini bisa lebih terserap kepada setiap orang. Namun tetap kita harus upayakan melakukan riset juga bahwa ketika alat ini seberapa banyak yang bisa menjangkau, karena biasanya masalah internet yang tidak ada, bahkan listrik yang tidak ada, ini yang membuat juga salah satu peserta misalnya tidak bisa mengikuti pembelajaran, sehingga harus ada solusi alternatif media yang harus dilakukan oleh kita semua untuk mencapai adik-adik yang tidak bisa merasakan media pembelajaran daring seperti yang kita rasakan hari ini. Sekira ini saja, kesalahan tentunya banyak sekali dari saya secara pribadi. Saya meminta maaf atas kesalahan yang saya sampaikan, dan kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada keluarga besar UMM ya, Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah mengundang kami untuk sharing session. Pada hakikatnya ini saya belajar dari kita semua, bukan mengajarkan, tapi saya belajar pada kita semuanya, dan insya Allah silaturahim ini bisa tetap berkelanjutan
dan saya bisa dihubungi di media sosial yang ada tertera di slide. Saya kira ini Bapak Ibu, khususnya Bu Uli yang telah menchat saya. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan silaturahimnya tetap terjaga dan saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Amar atas materi yang luar biasa ini. Kami di sini berharap dan berdoa semoga ujian disertasinya bisa lancar, kemudian diberi kemudahan pada Amin, amin, beberapa amin. bulan ke depan, karena insya Allah besok Bapak ya itu sudah berdiskusi dengan supervisornya, semoga Iya. bisa lancaran. Oke. Cukup untuk webinar hari ini. Materi tentunya akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita peroleh dalam waktu yang singkat ini. Namun yang namanya kita belajar ilmu, bertolabul ilmi itu tidak akan pernah cukup dan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Untuk itu bisa kita sambung di luar forum ini dengan mengontak langsung ke Bapak Amar terkait dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa untuk belajar di negeri jiran maupun berorganisasi maupun mempelajari tentang islamisasi pendidikan matematikanya. Untuk audiens jangan meninggalkan dulu, jangan meninggalkan meetingsnya dulu, karena nanti kita akan men-share URL untuk form sertifikatnya. Sekian untuk webinar hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Sudah. Kalkulator 114.
Halo, halo. Ki, Halo, Bu. An, Ya, Iya, Bu. sudah? Tes, tes. Suara Iya, saya Bu. masuk nggak? Oh, bentar, bentar. Lu elek ya. Sudah. Oke. Akhirnya suaranya muncul. Ternyata kalau harus dari slide 1 ya, baru bisa slideshow-nya bisa muncul secara otomatis. kayaknya tadi agak error, Bu. Makanya saya ulangi tadi. Ya wis, gak apa-apa wis. Yang penting wis mari, wis selesai. Iya, Bu. Oke, wes selamat beristirahat. Ki ojo lali sertifikat buat pemateri ya. Oh ya, Bu. Itu tak kirim ke siapa, Bu? Ke aku aja. Oh ya. Nah, gampang wes, itu besok nggak apa-apa yang punyanya Pak siapa itu? Punyanya Pak Sriadi juga belum tak kirim. Terus Iya. apa namanya? Itu yang buat besok Rangga ya, CV-nya ya. Nanti kalau misalnya Rangga nggak oke ya wes pakai Word aja yang tampilin. Sudah nggak ada waktu ya wes gitu aja. Wes ya. Besok belum ada ya, Bu? Apanya? Materinya? Rahmatia ada. Oh, no. CV-nya yang Word sudah tak kirim ke Rangga. Cuman Itu materinya judul belum. webinar. Apanya? Judul webinar. Oh, belum dah? Belum. Saya tak kirim. Mari ini. Tahu kuis ono kayak Sama yang terakhir yang Jumat jam 4 juga belum. wis. Iya. So, Judulnya kan? Rahmatia itu judulnya. Rahmatia itu besok. Judulnya. Yang Jumat, yang memang antara tantangan dan harapan. Dari Antara tantangan dan harapan. Yang kelima, kanan harapan ya. ah, Terus yang kelima kan meraih kan? duduk Ganti. Islam dan matematika. Yang kelima itu. Iya, Apa itu? Fatur Rabbani. Terus yang keempat ini ganti loh. Jadi, yo ganti tema nih. Fajar Islami. Apa? Fajar Islami kan? Sing kepira itu? Keempat Fajar Islami, Rek. Untuk Fajar Islami. Singkil Fajar Islami. Oh iya. Fajar Islami ganti. Apa? Oh gitu, aku gak mau. Loh, meraih. Oh kok. Ini. Oh gini. Jika Ramadan berlalu, maka Terus yang terakhir. yang terakhir, Fatur Rabbani. ini namanya emang Fatur Rabbani gitu ya. Fatur Rabbani. Fatur. Itu tadi siji ya? Ini di CV-nya bisa Fatur Rabbani. Fatku no paling ya. Fatku Rabbani. Ya wes. Ini ada yang apa namanya itu kan poster terbarunya kan Tarjie itu kan minta ditambahi tajdid toh. Sudah kan? Nah, itu kayaknya yang di IG belum deh. Nanti biar Bu Ani saja yang ralat. Oh iya. Wes, ada apa lagi? Yang buat besok materi ya. Saya kontakkan ke Bu Rahmatianya dulu. Ini sedikit batas jam dulu emang. Oh iya, durung yo. Cuma lihat Bu. Wes gak apa-apa wes. Pokoknya wis. Apa nanti kalau misalkan ada yang menyusul ya bisa kok. Yo, yo lagi. Jarno ae kok sak kobermu lho. Lek wis di luar jam 3 itu. Yo. Iya. Oke, wes terima kasih tim. Semangat. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.